Halo mahasiswa, apa kabar? Di semester akhir ini, apakah teman-teman semua sudah mengajukan judul? Apa masih bingung mau meneliti apa? Atau masih ragu metode penelitiannya apa? Nah, di video kali ini, kami akan memberikan pengetahuan mengenai salah satu metode penelitian, yaitu analisis framing. Simak videonya ya. Analisis framing adalah salah satu cara analisis media, seperti halnya analisis isi maupun analisis semiotik. Secara sederhana, framing adalah membingkai sebuah peristiwa, atau dengan kata lain, framing digunakan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan wartawan atau media massa ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Framing merupakan cara penyajian realitas di mana kebenaran tentang suatu kejadian tidak diingkari secara total, melainkan dibelokkan secara halus dengan memberikan penonjolan pada aspek tertentu. Penonjolan aspek-aspek tertentu dari isu berkaitan dengan penulisan fakta. Ketika aspek tertentu dari suatu peristiwa dipilih, bagaimana aspek tersebut ditulis. Hal ini sangat berkaitan dengan pemakaian diksi atau kata, kalimat, gambar, atau foto, dan citra tertentu untuk ditampilkan kepada khalayak. Analisis framing digunakan untuk mengkaji pembingkaian realitas peristiwa, individu, kumpulan, dan lainnya yang diterapkan oleh media massa. Pembingkaian tersebut merupakan bagian konstruksi yang berfaedah, realitas dimaknai dan direkonstruksi dengan cara dan makna tertentu. Akibatnya, hanya anggota tertentu saja yang lebih bermakna, lebih diperhatikan, dianggap penting, dan lebih mengena dalam muslihat khalayak. Dalam praktik, analisis framing banyak digunakan untuk melihat frame surat kabar, sehingga dapat dilihat bahwa masing-masing surat kabar sebenarnya memiliki kebijakan politis tersendiri. Analisis framing untuk suatu cara analisis teks banyak mendapat pengaruh dari teori sosiologi dan psikologi. Dari sosiologi, terutama sumbangan pemikiran Peter Berger and Erving Goffman, sedangkan teori psikologi terutama berkomunikasi dengan skema dan kognisi. Analisis framing termasuk ke dalam paradigma konstruksionis. Paradigma ini mempunyai jabatan dan pandangan terhadap media dan teks berita yang dihasilkannya. Konsep tentang framing atau frame sendiri bukan murni konsep ilmu komunikasi, akan tetapi dipinjam dari ilmu kognitif atau yang disebut psikologis. Dalam praktiknya, analisis framing juga membuka peluang bagi implementasi konsep-konsep sosiologis, politik, dan kultural untuk menganalisis fenomena komunikasi, sehingga suatu fenomena dapat diapresiasi dan dianalisis berdasarkan konteks sosiologis, politis, atau kultural yang melingkupinya. G.J. Aditjondro mendefinisikan framing sebagai metode penyajian realitas di mana kebenaran tentang suatu kejadian tidak diingkari secara total, melainkan dibelokkan secara halus, dengan memberikan sorotan terhadap aspek-aspek tertentu saja, dengan menggunakan istilah-istilah yang punya konotasi tertentu, dan dengan bantuan foto, karikatur, dan alat ilustrasi lainnya. Proses framing merupakan bagian tak terpisahkan dari proses penyutingan yang melibatkan semua pekerja di bagian keredaksian media cetak. Proses framing menjadikan media massa sebagai arena di mana informasi tentang masalah tertentu diperebutkan dalam suatu perang simbolik antara berbagai pihak yang sama-sama menginginkan pandangannya didukung para pembaca. Pada umumnya, terdapat 3 tindakan yang biasa dilakukan pekerja media massa, khususnya oleh komunikator massa, tatkala melakukan konstruksi realitas politik yang berujung pada pembentukan makna atau citra mengenai sebuah kekuatan politik, yaitu 1.
dalam hal pilihan kata atau simbol politik. Dalam komunikasi politik, para komunikator bertukar citra-citra atau makna-makna melalui lambang. Mereka saling menginterpretasikan pesan-pesan atau simbol-simbol politik yang diterimanya. 2. Dalam melakukan pembingkaian atau framing peristiwa politik untuk kepentingan pemberitaan, komunikator massa sering sekali hanya menyoroti hal-hal yang penting saja atau yang mempunyai nilai berita dari sebuah peristiwa politik. Ditambah pula dengan berbagai kepentingan, maka konstruksi realitas politik sangat ditentukan oleh siapa yang memiliki kepentingan atau yang menarik keuntungan dari pihak mana yang diuntungkan dengan berita tersebut. 3. Menyediakan ruang atau waktu untuk sebuah peristiwa politik. Justru hanya jika media massa memberikan tempat pada sebuah peristiwa politik, maka peristiwa akan memperoleh perhatian dari masyarakat. Semakin besar tempat yang diberikan, semakin besar pula perhatian yang diberikan oleh khalayak. Pada konteks ini, media massa memiliki fungsi agenda setter, sebagaimana yang dikenal dengan teori agenda setting. Perbedaan karakteristik analisis framing dengan analisis wacana kritis. Analisis framing, pusat perhatiannya adalah pembentukan pesan teks. Melihat bagaimana pesan atau peristiwa dikonstruksi oleh media, bagaimana wartawan mengkonstruksi peristiwa dan menyampaikan kepada khalayak atau pembaca. Konstruksi makna cenderung bersifat simbolis, laten, dan pervasif. Teks berita mengandung sejumlah perangkat retoris yang akan berinteraksi dengan memori khalayak dalam proses konstruksi makna. Tujuannya menangkap bentuk konstruksi media terhadap realitas yang disajikan sebagai berita. Kajiannya mengkaji masalah sintaksis, sematik, skrip, tematik, retoris, skema, detail, nominalisasi, antar kalimat, kata ganti leksikon, grafis, metafor, pegadaian, dan sebagainya. Analisis wacana kritis lebih menekankan pada pemaknaan teks yang mengandalkan interpretasi dan penafsiran peneliti. Setiap teks dimaknai secara berbeda dan ditafsirkan secara beragam. Berpretensi memfokuskan pada pesan laten atau tersembunyi. Makna suatu pesan tidak bisa hanya ditafsirkan sebagai apa yang tampak dalam teks, namun harus dianalisis dari makna yang tersembunyi. Bukan hanya kata atau aspek isi lainnya yang dikodekan, tetapi struktur wacana yang kompleks pun dapat dianalisis pada berbagai tingkat deskripsi. Bahkan, makna kalimat dan relasi koheren antar kalimat pun dipelajari. Tidak berpretensi melakukan generalisasi dengan beberapa asumsi, karena setiap peristiwa pada dasarnya selalu bersifat unik. Karena itu, tidak dapat diperlakukan prosedur yang sama yang diterapkan untuk isu dan kasus yang berbeda. Tujuannya menggali bagaimana pemakaian bahasa dalam tutur atau tulisan sebagai bentuk praktek sosial termasuk praktek kekuasaan. Kajiannya mengkaji wacana, ideologi, representasi, struktur, kognisi sosial, teks, konteks, dan sebagainya.
Model-model analisis framing, Vipen and Gerald M. Skotsky, mengoperasionalisasikan 4 dimensi struktural teks berita sebagai perangkat framing, yaitu sintaksis, skrip, tematik, dan retoris. Keempat dimensi struktural ini membentuk semacam tema yang mempertautkan elemen-elemen semantik narasi berita dalam suatu koherensi global. Model ini berasumsi bahwa setiap berita mempunyai frame yang berfungsi sebagai pusat organisasi ide. Frame merupakan suatu ide yang dihubungkan dengan elemen yang berbeda dalam teks berita, kutipan sumber, latar informasi, pemakaian kata atau kalimat tertentu ke dalam teks secara keseluruhan. Frame berhubungan dengan makna. Bagaimana seseorang memaknai suatu peristiwa dapat dilihat dari perangkat tanda yang dimunculkan dalam teks. William E. Gibson et Andre Modigliani didasarkan pada pendekatan konstruksionis yang melihat representasi media, berita, dan artikel terdiri atas package interaktif yang mengandung makna tertentu. Di dalam package ini terdapat dua struktur, yaitu core frame and condensing symbols. Struktur pertama merupakan pusat organisasi elemen-elemen ide yang membantu komunikator untuk menunjukkan substansi isu yang tengah dibicarakan. Sedangkan struktur yang kedua mengandung dua substruktur, yaitu framing device and reasoning device. Frame merupakan inti sebuah unit besar wacana publik yang disebut package. Framing analysis yang dikembangkan Gibson and Modigliani memahami wacana media sebagai satu gugusan perspektif interpretasi saat mengkonstruksi dan memberikan makna suatu isu. Selanjutnya, Murray Edelman. Apa yang kita ketahui tentang realitas atau tentang dunia tergantung pada bagaimana kita membingkai dan mengkonstruksi realitas. Edelman mensejajarkan framing sebagai kategorisasi pemakaian perseptif tertentu dengan pemakaian kata-kata yang tertentu pula yang menandakan bagaimana fakta atau realitas dipahami. Salah satu gagasan utama dari Edelman ialah dapat mengarahkan pandangan kelayak akan suatu isu dan membentuk pengertian mereka akan suatu isu. Elemen penting dalam melihat suatu peristiwa ialah bagaimana orang membuat kategorisasi atas suatu peristiwa. Melalui kategorisasi, hendak kemana sebuah peristiwa diarahkan dan dijelaskan.